pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Siapa yang termasuk? Siapa, Chef? Siapa lagi? Ada lagi? Kenapa termasuk? Ya, ada lagi? Orang ya, temannya sakit. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, Ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Bagaimana tadi dari rumah mau ke sekolah dalam keadaan gembira atau tidak? Gembira ya, gembira berarti kalau kita gembira berarti harus semangat untuk belajar. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya materi kita hari ini namanya frekuensi pernapasan ya, frekuensi pernapasan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai frekuensi pernapasan, kita mengulang sedikit materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kita belajar apa? Mengenai organ pernapasan. Bagus. Lalu apa lagi? Sebelum organ pernapasan kita belajar apa? Sistem peredaran darah. Ya, benar ya. Jadi frekuensi pernapasan ini sangat berkaitan dengan peredaran darah dan organ pernapasan. Oke, baik. Berikutnya, nah ini coba lihat ini apa? Sistem peredaran darah. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat sistem peredaran darah itu untuk apa? Fungsinya apa? Siapa yang mau jawab? Di tangan. Fungsi peredaran darah, ya. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Ya, tepuk tangan untuk apa ya? Nah, sistem peredaran darah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dan iya, betul Bu Citra. Berikutnya, ini gambar apa? Sistem pernapasan pada manusia. Ibu tanya ya, apakah masih ada yang ingat? Siapa yang bisa menyebutkan organ pernapasan manusia? Oke, tapi ya. Hidung, taring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan yang terakhir untuk ini. Siapa yang bisa jawab di mana tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida? Tadi sampai paru-paru kan, di paru-paru itu ada apa? Ada alveolus ya. Alveolus itu berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan oke, baik, masih ingat. Nah, jadi hari ini kita mau belajar ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, nanti kamu akan lebih memahami lagi seputar mengenai frekuensi pernapasan melalui apa namanya percobaan. Kita akan lakukan percobaan, dan percobaan nanti kamu akan mengetahui semua mengenai frekuensi pernapasan. Nah ini, jadi hari ini ya kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui literasi peserta didik dapat menyelidiki frekuensi pernapasan manusia dengan benar. Berikutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia dengan baik. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan masalah di kehidupan nyata dengan materi yang akan diajarkan dengan tepat. Berikutnya yang keempat, melalui pengukuran frekuensi pernapasan, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia dengan baik. Berikutnya yang kelima, melalui kegiatan percobaan sederhana bersama kelompok, ya peserta didik dengan penuh tanggung jawab dapat menyelesaikan tugas
Dan yang terakhir, tujuan terakhir adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan frekuensi dengan tepat. Jadi mudah-mudahan semua tujuan pembelajaran pada hari ini kita bisa capai ya. Oke, berikutnya. Nah ini teknik penilaian. Nanti selama pembelajaran ibu akan mengambil nilai dengan teknik, kalau untuk sikap nanti itu melalui observasi pembelajaran. Kalau nanti untuk pengetahuan nanti ibu akan memberikan soal ya, soal-soal. Lalu nanti kalau untuk nilai keterampilan itu nanti melalui praktikum dan laporan ya. Berikutnya kamu akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa Bu setelah belajar ini? Yang pertama, kamu akan lebih memahami fungsi dari organ pernapasan. Yang kedua, manfaat yang kedua, kamu akan lebih memahami mekanisme dari pernapasan. Dan tentu saja manfaatnya yang ketiga adalah kamu akan lebih memahami faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Oke. Nah, ibu akan memberikan soal ya. Kita pretest. Pretest ini tujuannya adalah ibu ingin mengetahui sejauh mana kamu memahami materi yang akan ibu ajarkan. Jadi ini soalnya ibu bagikan, dibatasi waktunya ya, 5 menit boleh dikumpulkan, nanti silakan tulis namanya. Oke. Waktunya 5 menit ya. Oke, langsung kerjakan. Tulis namanya. Kalau sudah boleh ditunggukan, kelompok ini sudah. Oke. Namanya sudah ya. Kelompok lain sudah. Oke, boleh ditunggukan. Ini sudah, oke. Kelompok ini juga sudah. Kelompok Pak Rizky ini, oke, Octavia ini sudah. Oke. Oke ya. Nah ini sudah ibu koreksi. Nilainya masih kurang baik, kurang bagus, nggak apa-apa ya. Nilainya masih di bawah KKM, nggak apa. Nanti ibu yakin setelah kita melakukan percobaan, kamu pasti akan lebih memahami mengenai frekuensi pernapasan. Ibu yakin nanti nilainya akan lebih baik ya. Berikutnya, coba kalian perhatikan video berikut.
Oke, berikutnya dari kelompok Farid. Mengapa kejadian tersebut terjadi? Iya, mengapa ya itu bisa terjadi atau apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya itu bisa terjadi? Dari kelompok Meta, solusi apa yang bisa dilakukan? Ya, oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapat rumusan masalah apa yang bisa dibuat? Dari kelompok Habi mungkin? Mengapa pelari maraton itu bisa? Mengapa? Ya, oke ya. Jadi benar dari video yang sudah kita amati tadi bersama-sama bisa kita buat salah satu rumusan masalahnya adalah apa? Ya, apakah penyebab dari kejadian tersebut? Nah, untuk menjawab dari rumusan masalah itu kita harus melakukan apa? Percobaan. Dari percobaan nanti baru kita bisa mengetahui ya sebenarnya penyebab dari kejadian tersebut itu apa. Baik, nah sekarang kita mulai melakukan percobaan. Boleh dibuka bukunya sudah? Oke, LKPD-nya ini sudah dalam posisi berkelompok ya. Ya, di grup sudah dibagikan kelompoknya ya melalui grup WhatsApp. Juga LKPD-nya juga sudah Ibu bagi ya linknya ya melalui grup WhatsApp. Jadi boleh dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya, silakan. Linknya dibuka untuk LKPD-nya, silakan. Oke. Bisa. Kita akan mengerjakan LKPD. Ya, coba dibaca petunjuknya. Petunjuk cara pengerjaannya. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya dengan Ibu. Silakan dibaca petunjuknya. Waktu untuk mengerjakan itu 30 menit ya. 30 menit lalu sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu caranya? Oke, boleh langsung dikerjakan silakan. Berdiskusi nggak ya? Berdiskusi silakan. Tentukan siapa modelnya ya. Dari kelompok ini modelnya siapa? Yang cowok Andrea, yang cewek Liza. Ini Farid, yang ceweknya siapa? Oke, kita modelnya cowok siapa? Cewek Oktaliani. Di sini yang modelnya sama. Oke, ini yang berbaring. Berbaring dulu, ini punya nanti berbaring dulu. Berbaring dulu. Selama 1 menit.
Nanti buat kesimpulan ya, kesimpulannya ya. Presentasi. Kelompok mana yang belum kirim ini baru kelompok Stephanie, kelompok Amelia tadi ya, yang sudah selesai tadi ya. Bisa dilihat. Ya, Bapak. Masih kita bahas. Kelompok mana yang pertama kali mau maju tadi presentasinya? Oke. Silakan beri tepuk tangan dong teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Farid Adrian Syarudin. Menurut kelompok kami, kesimpulannya adalah semakin berat aktivitas seseorang melakukan kondisi pernapasan akan semakin cepat atau meningkat dan juga akan lebih banyak menggunakan energi. Selain itu, frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, posisi tubuh, dan kegiatan atau aktivitas tubuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya yang mau tampil presentasi kelompok siapa? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ini Presentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu. Saya Lutfi Mata. Saya Kijia. Saya Mega Sitini. Saya Putri Mariani. Saya Christian Sekarang. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kami, posisi tubuh yang memiliki frekuensi pernapasan paling tinggi adalah berdiri. Serta ketika kita berdiri, kaki kita melepak tubuh hingga memerlukan energi lebih yang menyebabkan frekuensi pernapasan paling tinggi. Berdasarkan kelompok kami, yang karena kegiatan tubuh adalah salah satu faktor yang mengaruhi frekuensi pernapasan. Kegiatan tubuh yang paling mempengaruhi adalah berlari dikarenakan saat berlari memerlukan energi yang lebih banyak dibandingkan kegiatan tubuh yang lain. Hal itu menyebabkan frekuensi pernapasan lebih tinggi. Oke, kesimpulannya apa? Menurut kesimpulan dari kelompok kami, frekuensi pernapasan dapat diberi oleh beberapa faktor, yaitu jenis kelamin dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, sudah semua ya? Ya. Oke. Ya, jadi kita ingin membuat kesimpulan hasil percobaan kita tadi ya bersama-sama. Kalian sudah tahu ya faktor apa saja yang mempengaruhi pernapasan tadi ya. Jadi menurut kalian untuk kasus
itu tidak tercukupi ke otak, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah kejadian tadi ya, pingsan karena kadar oksigennya tidak tercukupi ke otak. Jadi kita buat kesimpulan, berarti peredaran darah ini sangat berhubungan erat dengan organ pernapasan. Nah, keduanya ini juga bisa berpengaruh pada frekuensi pernapasan ya. Sudah terjawab rumusan masalahnya. Oke, baik. Kita sebentar. Ya, kita berkesimpulan. Jadi benar tadi sudah kalian jawab. Jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Umur ya, pertama umur. Jadi usia manusia itu yang semakin tua itu ternyata menyebabkan frekuensi pernapasannya semakin lambat. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan aktivitas juga. Biasanya kalau orang sudah lanjut usia, aktivitasnya itu berkurang, ya, sehingga dia tidak terlalu banyak memerlukan energi, sehingga frekuensi pernapasannya cenderung lambat ya. Berikutnya tadi apa? Jenis kelamin ya. Laki-laki itu biasanya lebih banyak melakukan aktivitas, sehingga dia memerlukan banyak energi untuk melakukan aktivitasnya, yang membuat frekuensi pernapasan laki-laki itu cenderung lebih tinggi ya dibandingkan perempuan. Ini juga suhu tubuh, nah ya, suhu tubuh. Suhu tubuh ini juga sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan ya. Oke, berikutnya posisi tubuh. Tadi kita sudah melakukan percobaan ya, baik ketika berdiri, duduk, berdiri, juga baring. Mana yang lebih tinggi frekuensi pernapasannya? Duduk, berdiri atau baring? Berdiri. Oke ya, duduk atau berdiri? Berdiri. Kenapa berdiri? Ada yang bisa jawab? Kenapa posisi berdiri itu frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan duduk atau dibandingkan baring? Ada yang bisa jawab? Karena, oke, Pak Rizky, Karena kaki melompat seluruh berat tubuh. kurangnya apa? Karena kaki melompat seluruh berat. Iya, benar sekali, tepuk tangan Pak Rizky. Karena ketika kita berdiri, ya, otot kaki itu harus bekerja keras menopang tubuh kita, ya, sehingga tubuh kita, khusus bagian kaki, itu memerlukan banyak energi dibandingkan kalau duduk, apalagi kalau baring. Kalau kita baring, itu yang menopang tubuh kita itu hampir seluruh bagian tubuh kita, sehingga energi tidak sangat diperlukan situ ya. Lanjut, aktivitas. Tadi juga sudah dilakukan percobaan aktivitas ya, kamu sudah membedakan bagaimana kalau hanya berjalan saja atau berlari. Mana yang lebih tinggi frekuensi pernapasannya? Berlari. Sudah jelas berlari, karena berlari itu membutuhkan banyak energi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham mengenai faktor frekuensi pernapasan? Oke, bagus. Ibu mau melakukan post test ya. Post test, ibu akan memberikan soal. Silakan dijawab. Ya, ibu ingin mengetahui sejauh mana materi yang sudah kalian serap setelah kita mempelajarinya. Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Oke. Kurang satu ya? Baik, ada yang sudah? Silakan. Sudah? Komposisi sudah? Oke. Sudah.
Ada yang sudah? Sudah. Ini sudah semua. Oke, baik. Ini sudah semua. Oke. Oke, ini sudah Ibu periksa. Alhamdulillah hasilnya lebih baik dari yang tadi ya. Ini nilainya semuanya di atas KKM. Alhamdulillah berarti tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Tepuk tangan dong kita. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Jawabannya? Ya, ada yang tidak bahagia? Boleh tangan? Hah? Semuanya senang? Alhamdulillah. Satu pertanyaan dari Ibu. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita? Coba. Apa yang kalian dapatkan? Boleh? Siapa? Oktariani, boleh? Mengetahui faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Bagus sekali. Lebih tahu ya mengenai faktor frekuensi pernapasan.